Oke, selamat pagi Bu. Pagi, Oke, Dok. perkenalkan saya William Nata. Saya menjadi dokter untuk sekarang ya. Saya akan melakukan pengecekan untuk GCS. Nah, di sini Ibu mungkin akan beberapa tindakan. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik. Di sini Ibu kalau boleh tahu ingat ini hari apa? Ingat Dok, hari Senin, Oke, tanggal berapa? tanggal 26, Oke. Tadi Ibu berbicara dengan siapa? dan Dokter William. Oke, baik. Nah, di sini juga Ibu kalau boleh tolong minta bantuannya ya. Ibu apa bisa mengangkat tangannya? Harganya? Ya. Baik, silakan turunkan lagi. Baik, oke. Oke, di sini hasil dari pemeriksaan saya untuk mata, respon mata. Di sini skornya adalah 4 karena tanpa saya suruh atau tanpa melakukan apa-apa, pasien dapat membuka matanya tanpa disuruh atau aware, dan dia juga aware terhadap sekitarnya. Lalu untuk verbalnya dia skornya 5, di mana pasien dapat berorientasi baik menjawab pertanyaan saya. Lalu untuk yang keenam, yang selanjutnya respon gerakan. Di respon gerakan skornya 6 karena si ibu bisa menuruti perintah dengan cara menyuruh dari si pasien tersebut dan ibunya bisa melakukannya. Nah, dari situ untuk hasilnya ibu sehat dan tidak ada masalah di dalam GCS ibu. Oke, untuk makanya dari itu sudah selesai untuk pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Perkenalkan Pak, nama saya William Nata. Saya akan jadi dokter di klinik ini. Sebelumnya Bapak akan melakukan pemeriksaan meningial sign. Nah, di sini Bapak akan merasakan beberapa seperti rasa tidak enak karena beberapanya akan saya lakukan tindak-tindakan atau Bapak bisa jadi nyeri. Oke. Di sini apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Oke, baik. Bapak untuk itu bisa untuk relax saja dulu. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan untuk tes pemeriksaan kaku kuduk. Bapak bisa untuk menengok kanan kiri dulu Pak. Sini. Oke. Sudah, akan saya lakukan dulu untuk pemeriksanya. Oke. Bapak bisa untuk sampai ke dada. Apakah ada nyeri atau tidak? Tidak ada, Dok. Oke, tidak ada. Di sini sekali lagi. Oke. Nah, di sini dari hasil pemeriksaan kaku kuduk, si pasien tidak terdapat terjadinya refleks tahanan pada dalamnya. Lalu di sini saya juga melakukan ini sekaligus dalam pemeriksaan Brzezinski 1. Di sini juga si pasien tidak terdapat reaksi di mana adanya gerakan involuntary di kedua atau salah satu tungkai pada sendi lututnya. Selanjutnya saya akan melakukan Brzezinski yang kedua. Di sini Bapak akan melakukan untuk salah satu tungkai kaki Bapak akan saya angkat dengan menyentuh sampai ke bagian perut. Oke. Di sini saya angkat dulu ya Pak. Di sini Bapak bisa menyentuh ke bagian perut. Oke. Di sini tidak ada refleks dari kaki sebelahnya. Saya serapkan di sebelahnya lagi. Oke. Di sini tidak ada juga refleks dari kaki sebelahnya juga. Di sini Brzezinski 2 hasil dari pasiennya negatif dikarenakan saat posisi eksistensinya diangkat di sini tidak ada pergerakan involunteer, fleksi involunteer dari sendi panggul dan lutut. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski yang ketiga. Di sini pasien bisa diminta untuk Bapak bisa tangannya keduanya di atas perut, supinasi atau di kayak gini. Seperti ini. Oke, ya, kayak gitu saja. Lalu selanjutnya saya akan mengetuk untuk bagian os zygomatikusnya. Siapa? Oke. Di sini tidak ada tanda-tanda dia refleks involunteer dari bagian kedua ekstremitas superiornya dari saat saya ketuk di bagian os zygomatikusnya, artinya hasilnya Brzezinski 3 negatif atau normal. Lalu selanjutnya ada Brzezinski 4. Di sini saya akan mengetuk untuk bagian os pubisnya. Bapak bisa untuk kembali lagi seperti biasa. Di sini saya akan mengetuk os pubisnya dan juga menggunakan kedua tangan dari tangan saya. Lalu di sini apabila bapaknya positif terjadi refleks fleksi involunteer dari kedua atau salah satu sendi lututnya. Ya, di sini saya mulai Pak.
sini hasilnya Brzezinski 4 negatif atau normal. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan untuk Henrik Stein. Untuk Henrik Stein, saya akan meminta Bapak untuk kakinya diangkat ya Pak, ditekukkan. Di sini kaki Bapak kalau bisa bergerak dari sini sampai ke bagian sini ya Pak. Mohon untuk tetap lurus dan tidak terbata-bata. Oke, 1, 2, 3. Saya stop. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan Henrik Stein. Nah, di sini pemeriksaan ini akan saya lakukan di tungkai kaki dari si pasien. Nah, Bapak bisa untuk kakinya diangkat. Saya akan angkat ke posisi kaki, posisi rumah saja Pak. Oke. Saya angkat dari posisi 90 derajat. Lalu selanjutnya posisi kaki di tungkainya 90 derajat. Setelah itu akan saya angkat sampai sebisa mungkin 180 derajat. Apabila ada nyeri, Bapak bisa bicara. Bisa. Oke. Di sini dari hasilnya saya melihat bahwa posisi kaki sebelahnya itu negatif atau bisa dibilang untuk eksistensi lututnya mencapai nilai 135 derajat. Minimalnya 135 derajat. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan di sebelahnya. Pak, bisa untuk lihat saja. Saya angkat 90 derajat. Lalu 90 derajat lagi, lalu saya angkat lebih sampai 180 derajat. Oke, apakah ada nyeri? Oke. Di sini di kedua kaki hasilnya adalah negatif karena di kedua kakinya saat saya ekstensi lututnya berhasil mencapai minimal 135 derajat. Dan maka dari hasilnya ini Bapak tidak ada terjadi masalah di bagian penyelesaiannya. Jadi Bapak sehat, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih dokter. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya William Nata. Saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan refleks dan patologis Bapak. Nah, di sini mungkin Bapak akan saya berikan suruhan dan beberapa gerakan, mungkin membuat Bapak merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik. Di sini apakah Bapak memakai gelang atau semacam perhiasan dari kaki sampai ke tangan? Tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan pertama yaitu refleks movement. Di sini Bapak bisa untuk melepaskan dulu jari-jari Bapak. Nah, lalu di sini saya akan memeriksa untuk ekstensi dari jari-jari Bapak ya. Siapa? Jari-jarinya saya akan tarik dulu di sini. Mungkin setelah itu saya akan mengetiknya ya Pak. Oke, 1, 3. Apa ada? Tidak ada. Di sini tidak terdapat fleksi dari ibu jarinya saat saya berikan goresan atau petikan di jari tengah dari bawahnya. Lalu selanjutnya adalah refleks Tromner. Di sini Bapak bisa untuk tangannya kembali. Lalu selanjutnya Bapak bisa untuk tarik ke sini, oke, ekstensi. Terus saya akan mengetuknya di bagian bawah. Oke. Di sini saat saya ketuk tidak terdapat refleks Tromner. Di sini refleks Tromner adalah timbulnya gerakan refleksi pada ibu jari, jari telunjuk dan jari-jarinya saat saya tapping di bagian bawah jari tengah dari pasien. Nah, selanjutnya di sini ada refleks Babinski. Nah, refleks Babinski nanti saya akan minta pasien untuk tetap berbaring tadi, lalu saya akan menggoreskan ujung palu dari palu refleks di telapak kaki dari bapaknya. Oke, saya akan mulai. Oke, pertama saya akan menyusuri dari tumit lateral hingga ke pangkal kelingking. Di sini saya akan tarik ke misi apa? 1, 2, 3. Oke, setelah itu saya akan tarik ke bagian dalam. Oke, di sini tidak ada refleks. Lalu selanjutnya adalah di sebagian sebelahnya. Siapa? 1, 2, 3. Oke. Di sini tidak terdapat refleks dari Babinski, di mana apabila ada refleks Babinski maka akan terjadi respon dorsofleksi ibu jarinya serta pemekaran jari-jari dari yang lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah contoh. Di sini saya akan
menggoreskan atau menekan ujung palu refleks mulai dari bagian inferior malleolus lateral atau bagian belakangnya. Lalu saya akan mengikuti arah jarum jam hingga ke bagian pedis bagian lateral dengan berlawanan jarum jam. Oke, di sini tidak ada terdapat refleks dari cadok, di mana kalau apabila positif maka respon dorsifleksi ibu jari serta pemekaran jari-jari yang lainnya. Oke, selanjutnya ada untuk refleks open aim. Di sini saya akan menyeret bagian dari tengah dari kaki bapaknya, bisa Pak. Saya akan buka dikit, lalu saya akan untuk menyeret dari kepala tangan saya di antara jari kedua dan jari ketiga. Lalu saya akan beri penekanan dan saya seret dari sepanjang anterior media tibia hingga infrapatella. Jadi saya mulai Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Di sini tidak ada refleks dari open aim. Lalu saya lakukan lagi di sebelahnya. Siapa? Saya tarik sekali lagi. Oke. Di sini tidak ada refleks dari open aim. Jika apabila ada refleks open aim maka terdapat dorsifleksi dari ibu jari kaki. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan dorsal-limo. Di sini saya akan mengetuk ball of foot-nya atau di bawah jari kaki kedua dari pasien. Siapa? Oke, jari kedua bawahnya. Nah, saya akan ketuk menggunakan palu. Saya akan ketuk. Oke. Sini yang kaki sebelahnya. Oke. Di sini tidak terdapat untuk refleks dari dorsal 5. Apabila ada refleks maka terjadi kontrafleksi jari-jari, khususnya jari yang paling kecil yaitu clinking. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan untuk Mendel Bactrio. Di sini saya akan mengetuk atau menggores aspek luar dari kaki di regio cuboid atau di atas metatarsal keempat dan kelima. Di sini saya akan ketuk. Siapa? Di sini cuboid. Oke. Saya akan ketuk. Oke, tidak ada refleks. Di sini juga. Oke. Di sini setelah saya lihat tidak ada juga refleks dari Mendel Bactrio, di mana kalau apabila positif maka terjadi fleksi jari-jari, khususnya jari yang paling kecil juga. Oke, dari ini sekian Pak untuk pemeriksaannya. Setelah saya periksa tidak ada masalah di bagian-bagian refleks Bapak, jadi Bapak bisa dinyatakan sehat dan juga pemeriksaan bisa selesai. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih.